Gunakan cara ini untuk memperbaiki struktur tanah. Halo sahabat benih online, tidak sedikit petani yang kesulitan dalam mengatasi masalah dalam proses pembenahan tanah. Karena sejatinya tidak semua tanah cocok untuk menumbuhkan tanaman. Dan memperbaiki kualitas tanah merupakan salah satu pekerjaan petani. Tanah yang subur dan gembur sangatlah mudah untuk ditanami berbagai jenis tanaman, khususnya tanaman sayuran. Tanah yang subur akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, tentunya juga meningkatkan hasil produksi. Memperbaiki kualitas tanah secara efektif membutuhkan keterampilan dan strategi khusus. Nah, yuk kita cari tahu bagaimana caranya. 1. Mengistirahatkan atau biasa disebut mengosongkan lahan selama jangka waktu tertentu dan mengizinkan gulma dan rumput tumbuh setelah panen. 2. Rotasi tanaman. Jika menanam jenis tanaman yang sama di area lahan yang sama secara bertahun-tahun, nutrisi tanah akan cepat habis. Oleh karena itu, perlu adanya rotasi tanaman. 3. Tambahkan bahan penyubur tanah. Penambahan bahan penyubur dapat menggunakan pupuk padat, pupuk kandang yang sudah matang, maupun kompos. 4. Tambahkan mineral makro. Ketahanan dan pertumbuhan tanaman dapat terganggu jika kebutuhan mineral makronya di bawah jumlah yang dibutuhkan. Contoh mineral makro yang dibutuhkan seperti Fe atau besi, B atau boron, Cu atau tembaga, Mn atau mangan, molybdenum, dan Zn atau seng. Dan 5. Tambahkan jamur atau mikroorganisme yang bermanfaat. Populasi mikroba akan meningkat jika tanah memiliki aerasi yang baik dan nutrisi yang cukup. Oleh karena itu, penambahan mikroorganisme yang bermanfaat sangatlah diperlukan. Nah, berikut kami berikan contoh produk-produk pertanian yang dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Produk-produk tersebut antara lain Growmet, HSP, Anfus, dan EM4 Pertanian. Yang pertama, Growmet LS. Growmet LS merupakan nutrisi dari Tunas Agro yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Growmet mengandung asam humid yang berguna untuk memperbaiki struktur tanah yang padat dan keras. Selain itu, Growmet dapat juga menggantikan fungsi pupuk kandang. Growmet memiliki kandungan antara lain nitrogen, fosfat, boron, C-organik, kalium, magnesium, zinc, besi, dan tembaga. Banyaknya komposisi unsur hara sehingga memberikan manfaat seperti 1. Memiliki asam humid 15% yang kandungan dan manfaatnya tinggi. 2. Memperbaiki struktur tanah, terutama untuk tanah yang padat dan keras. 3. Meningkatkan daya tukar ion-ion di dalam tanah dan mengurangi erosi pupuk, serta mempercepat penyerapan tanaman terhadap pupuk. 4. Mempercepat pertumbuhan mikroorganisme tanah di sekitar akar. 5. Meningkatkan kestabilan pH tanah. 6. Meningkatkan pertumbuhan akar yang sehat dan kuat, sehingga peningkatan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. 7. Mempercepat perkecambahan benih. 8. Mencegah asam fosfat berikatan dengan besi dan zinc. 9. Menghindari kekurangan unsur hara pada pertumbuhan awal. Dan ke-10. Meningkatkan kualitas tanaman, terutama kadar gula dan rasa. Growmet dapat diaplikasikan pada tanah dengan sistem kocor, dengan cara mencampurkan 1,25 sampai 2,5 ml Growmet ke 1 liter air. Kemudian pada daun dengan sistem semprot, campurkan 1 sampai 1,5 ml Growmet dengan 1 liter air. Selain itu, penambahan dengan pupuk lain dapat meningkatkan manfaatnya. Growmet dapat ditemukan di toko-toko pertanian dengan kisaran harga Rp55.000 untuk 1 liternya. Kedua, Anfus. Anfus merupakan agen hayati atau fungisida hayati dari arena agro utama. Anfus memiliki bahan aktif Glyclodium sp, Trichoderma sp, dan bakteri pengurai. Anfus merupakan pupuk pengendali hayati yang berbentuk serbuk hitam yang diformulasikan secara khusus dari bahan alami, yang terbukti dapat mengendalikan patogen tanah seperti penyakit layu fusarium, penyakit layu Phytophthora, penyakit rebah semai Pythium, Rhizoconia, penyakit layu bakteri Pseudomonas, Anthracnosa, dan busuk akar pada tanaman cabai, tomat, kol, kentang, dan lain sebagainya. Anfus memiliki manfaat lainnya antara lain 1. Menghemat penggunaan pupuk buatan. 2. Mempercepat pertumbuhan tanaman. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. 4. Meningkatkan ketahanan terhadap serangan penyakit. 5. Mempercepat dekomposisi bahan organik. 6. Memperbaiki kualitas tanah.
Aplikasi Anfus dapat dilakukan ketika olah lahan sebelum pindah tanam dilakukan. Sangat dianjurkan untuk mencegah perkembangan jamur di tanah. Aplikasi Anfus dilakukan secara dikosorkan pada lubang tanam 5-10 kg per hektar. Tanaman yang menggunakan plastik mulsa cukup 1-2 kali aplikasi saja, sedangkan yang tidak menggunakan plastik mulsa 2-3 kali aplikasi. Anfus merupakan fungisida hayati dengan kemasan 500 gram dengan kisaran harga Rp36.000. Ketiga, HSP Astiva Tawon. HSP Astiva Tawon merupakan pupuk dengan kandungan asam humat dan super fosfat, memiliki fungsi untuk mengolah, menjaga, dan mempertahankan keseimbangan unsur hara dalam tanah, serta memberikan nutrisi pada akar dan bunga dengan kandungan super fosfat. HSP Astiva dari tawon ini juga memiliki kandungan humik acid atau asam humat, atau biasa disebut humus, yang merupakan salah satu unsur yang memberikan banyak fungsi penting untuk menjaga kesuburan tanah. HSP menyediakan unsur humus yang serupa untuk mengelola tanah dan menjaga agar tanah tidak kekurangan nutrisi dan juga tidak asam. HSP memiliki keunggulan antara lain: 1. Mampu menjaga kesuburan tanah. 2. Dapat menutrisi akar dan bunga, sehingga bisa berkembang dengan baik. 3. Tanah menjadi lebih subur dan tidak asam. HSP Astiva memiliki kandungan fosfat 13% dan asam humat 8%. HSP memiliki dua varian kemasan 5 kg dan kisaran harga Rp60.000 dan kemasan 25 kg dan kisaran harga Rp220.000. Terakhir, EM4 Pertanian. EM4 Pertanian atau yang biasa dikenal EM4 kuning. EM4 merupakan cairan yang berisi campuran dari beberapa mikroorganisme hidup yang bermanfaat dan sangat berguna bagi proses penguraian dan persediaan unsur hara tanah. EM4 Pertanian berbentuk cairan berwarna kecoklatan dan beraroma segar. EM4 Pertanian ini mengandung bakteri fermentasi seperti genus Lactobacillus, jamur fermentasi, bakteri fotosintetik, Actinomycetes, bakteri pelarut fosfat, dan juga ragi. Cairan EM4 ini sangat berguna dan dapat dimanfaatkan pada tanaman cabai, padi, pepaya, sayuran, bawang merah, karet, jahe, jagung, jeruk, ataupun tanaman hias. EM4 bukanlah pupuk, tetapi bahan yang dapat mempercepat proses pertumbuhan pupuk organik dan dapat memperbaiki kualitas pupuk. Dalam sektor pertanian, cairan EM4 seringkali diaplikasikan pada proses pembuatan kompos, pembuatan POC, serta pupuk vokasi. EM4 memiliki keuntungan penggunaan, yaitu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, meskipun bahan organiknya belum terurai seperti pada kompos. EM4 dalam pertanian memiliki banyak kegunaan, antara lain: 1. Memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. 2. Meningkatkan jumlah produksi tanaman. 3. Menjaga kestabilan hasil panen maupun perkebunan. 4. Memfermentasi bahan organik. 5. Mempercepat proses dekomposisi bahan organik di dalam tanah. 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. 7. Menciptakan pertanian yang berwawasan terhadap lingkungan. 8. Memperkaya keragaman mikroba yang sangat menguntungkan di dalam media tanam. Dan 9. Memperbaiki nutrisi serta senyawa yang dibutuhkan tanaman. EM4 Pertanian mudah ditemui di toko-toko pertanian dengan kisaran harga Rp25.000 sampai Rp40.000. Nah, itu tadi beberapa produk yang dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah. Tentunya dengan penggunaan yang sesuai. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini ya. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan tentunya jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.